Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur dan komponen apa saja yang terdapat di dalam PowerPoint interaktif multimedia yang telah kami rancang. Di mana pada slide pertama kami menampilkan opening berupa hitungan mundur atau countdown yang nantinya secara otomatis akan melanjutkan pada slide berikutnya. Nah, langsung saja kita coba. Nah, di sini kami menampilkan judul materi yang akan dibahas pada PowerPoint interaktif yang telah kami rancang, di mana kami membahas mengenai materi refleksi pencerminan pada kelas 11 di fase F kurikulum merdeka. Dan juga kami menyisipkan irama lagu dan audio perkenalan atau opening. Nah, pada slide ini kami menampilkan mengenai identitas profil kreator, dan juga kami menyisipkan audio berupa perkenalan dan juga menyampaikan materi apa yang akan dibahas pada PowerPoint interaktif ini. Kita lanjut pada slide berikutnya. Pada slide ini kami menampilkan konten yang akan dibahas di dalam PowerPoint interaktif. Pada konten pertama ada pengantar, kemudian materi inti, quiz, games, beserta closing poster. Nah, di sini kami menggunakan panah sebelah kanan dan panah sebelah kiri untuk menggeser menu konten tersebut. Nah, pertama kita akan membahas mengenai konten pengantar. Kita klik slide pengantar. Nah, pada slide pengantar ini terdapat subkonten yang akan dibahas, yaitu ada capaian pembelajaran, peta konsep, dan materi prasyarat. Nah, kita dapat memilih salah satu di antara tiga ini dengan mengklik tombol capaian pembelajaran atau peta konsep atau materi prasyarat. Nah, di sini saya akan coba capaian pembelajaran terlebih dahulu. Nah, pada slide ini akan dibahas mengenai capaian pembelajaran, di mana terdapat dua tombol lagi atau dua menu interaktif. Yang pertama ada capaian pembelajaran dan ada tujuan pembelajaran. Nah, kita klik capaian pembelajaran untuk memunculkan capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam materi refleksi atau pencerminan. Nah, muncul capaian pembelajarannya. Nah, kemudian kita klik lagi untuk bagian tujuan pembelajaran. Nah, muncullah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, untuk kembali kita dapat mengklik tombol home di sebelah kanan sudut bawah. Nah, kembali ke menu konten. Kemudian kita klik menu konten lagi untuk melihat peta konsep dan materi prasyarat. Kita klik peta konsep, maka muncul peta konsep materi yang dibahas pada PowerPoint interaktif ini. Kemudian kita klik tombol home lagi. Nah, kita cek mengenai materi prasyarat. Kita klik slide pengantar, kita klik lagi materi prasyarat. Nah, di sini terdapat dua sub pokok lagi, yaitu mengenai materi pokok dan materi prasyarat. Kita klik materi pokok. Nah, materi pokoknya akan muncul. Kemudian untuk materi prasyarat, nah, maka akan muncul lagi materi prasyarat yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Nah, kemudian kita klik tombol home lagi untuk kembali ke menu konten. Lanjut pada slide berikutnya, kita klik slide materi inti. Nah, di sini terdapat 4 sub konten di dalam materi inti. Yang pertama ada definisi, sifat-sifat, jenis-jenis, dan video materi terkait refleksi atau pencerminan. Kita klik menu definisi refleksi, maka muncul definisi dari pencerminan. Nah, untuk memunculkan definisinya, kita klik tanda centang. Maka muncul definisi dari refleksi atau pencerminan. Kita klik lagi, maka muncul lagi. Nah, kemudian untuk melanjutkan materi berikutnya, kita klik angka pada sebelah kiri bawah. Kita klik angka 2, maka muncul mengenai materi sifat-sifat refleksi. Kemudian untuk memunculkan sifat-sifatnya, kita dapat mengklik gambar atau icon bumi pada slide. Maka muncullah sifat-sifat dari refleksi. Nah, kemudian materi berikutnya kita klik angka 3. Nah, di sini terdapat materi terkait refleksi atau pencerminan, di mana pada materi pertama itu tentang refleksi terhadap sumbu X. Kita dapat memunculkan grafik dari materi ini dengan mengklik menu grafik. Kemudian untuk memunculkan tabel koordinatnya, kita klik menu koordinat. Nah, untuk menampilkan kesimpulan, kita klik menu kesimpulan. Nah, untuk menentukan arah atau melanjutkan slide berikutnya, kita dapat mengklik tombol panah pada sebelah kanan bawah. Kita klik tombol kanan, maka muncul materi berikutnya. Materi berikut itu mengenai bentuk matriks dari refleksi terhadap sumbu X. Kita klik menu bentuk matriks, maka muncul materinya. Nah, untuk contoh soalnya, kita klik lagi menu contoh soal. Maka muncullah contoh soal pada materi refleksi terhadap sumbu X. Kita klik lagi panah sebelah kanan, maka muncul materi mengenai refleksi terhadap sumbu Y. Dengan cara yang sama, kita klik lagi menu-menu yang ada. Dan kesimpulan. Itu selanjutnya, maka kita klik tombol home. Nah, kita lihat lagi pada sub konten terakhir itu mengenai video materi. Kita klik menu video materi. Maka muncul video terkait materi refleksi atau pencerminan. Halo semua, selamat datang dalam video pembelajaran tentang refleksi atau pencerminan. Baiklah, setelah peserta didik mempelajari materi inti pada pertemuan kali ini, untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik, pada PowerPoint kali ini kami menyediakan fitur kuis yang terdiri dari 3 soal. Nah, pada slide kali ini diberikan soal objektif, yaitu pilihan ganda. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Apabila jawaban dari peserta didik itu salah, maka akan timbul icon seperti ini. Dan apabila jawaban dari peserta didik itu benar, akan timbul icon seperti ini. Nah, untuk melihat langkah-langkah pengerjaannya, kita tinggal klik icon smile ini, maka akan timbul langkah-langkah pengerjaannya. Selanjutnya, nah, pada slide ini sama seperti slide sebelumnya, hanya saja perbedaannya berbeda soal.
Nah, ini juga sama seperti slide sebelumnya, yang membedakannya hanya pada soalnya saja. Nah, setelah peserta didik mengerjakan kuis, maka untuk meningkatkan antusias peserta didik, di sini kami menyediakan games yang terdiri dari 2 tingkatan, yaitu tingkatan mudah dan tingkatan yang sulit. Nah, untuk yang pertama ini tingkatan mudah, diberikan panduan permainan itu, yang pertama klik tombol mulai, terus arahkan kursor hingga sampai ke tombol finish. Kursor tidak boleh keluar dari jalur, kursor tidak boleh terkena icon-icon di bawah ini, ada icon yang berputar ini, ada icon hijau yang turun naik, ada icon gelap-gelip warna kuning. Terus gunakan icon di bawah ini untuk membantu. Kita ingat iconnya ini bulat merah. Jadi kita klik saja tombol mulai. Jadi tujuan kita tombol mulai ini sampai ke tombol finish yang berada di atas sebelah kiri. Tidak boleh terkeluar dari jalur warna biru dan tidak boleh terkena icon-icon yang berputar. Apabila terkena, maka kita akan gagal. Untuk kembali kita klik sini, maka kita akan memulai lagi dari awal. Jadi kita tidak boleh terkena icon yang berputar warna merah ini, yang sampai kursornya itu terkena. Nah, di sini kan untuk sampai ke jalan finish di sini tidak ada jalan, maka kita akan mengklik dulu terlebih dahulu tombol bulat ini. Nah, di sini diberikan sebuah pertanyaan, apabila kita harus memberikan jawaban yang benar. Nah, apabila jawaban kita benar, maka akan terbuka jalan untuk kita menuju tombol finish. Selanjutnya untuk fitur yang terakhir ada fitur closing poster. Di sini terdapat 2 poster. Yang pertama, poster tentang kaitan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dalam poster ini dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah gambar masjid yang memiliki gambar suatu bayangan yang di air. Nah, pencerminan masjid terhadap air ini adalah salah satu contoh konsep refleksi atau pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita dapat poster yang kedua. Nah, poster yang kedua juga ini tentang motivasi. Terdapat gambar sebuah orang yang berdiri dan terdapat juga sebuah bayangannya. Nah, di mana di sini terdapat kata-kata dari William Makepeace Thackeray, yaitu dunia adalah kaca yang memandang dan memberikan kembali kepada setiap orang refleksi dari wajahnya. Nah, sekianlah fitur-fitur dari PowerPoint ini. Terima kasih dan mohon maaf.